Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita sama-sama membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salat dalam keadaan darurat. Ada yang tahu apa itu salat dalam keadaan darurat? Salat dalam keadaan darurat biasanya dilakukan ketika seseorang tidak dapat mengerjakan salat seperti saat kondisi normal. Kriteria seorang dalam kondisi darurat untuk salat yaitu ketika dalam perjalanan jauh, maka salat dapat dilakukan dengan cara dijamak dan dikasar, atau sedang dalam keadaan ruangan terbatas. Salat dapat dilakukan dengan cara duduk, dan bila dalam keadaan sakit, salat dapat dilakukan dengan duduk, berbaring, bahkan dengan isyarat mata. Sampai di sini ada yang paham tentang salat keadaan dalam darurat? Udah ada yang tahu? Salat dalam keadaan darurat ataupun salat dalam keadaan sakit itu harus benar-benar dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kalau karena emang malas, tapi kita sebagai orang Islam sangat diwajibkan untuk melakukan sholat. Begitu wajibnya sholat, sampai-sampai sholat itu bisa dilakukan untuk dipermudah, itu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, seperti yang sudah dijelaskan dalam buku. Dalam sholat keadaan dalam darurat itu ada beberapa hal ketentuan dalam sholat keadaan darurat. Misalnya sholat dalam kendaraan. Jika ingin bepergian jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti, itu boleh sholat dilakukan dalam kendaraan. Dan misalnya jika naik pesawat kan tidak memungkinkan untuk berhenti, jadi bisa dilakukan sholat dalam kendaraan. Tapi misalnya ini untuk sholat dalam kendaraan untuk jarak jauh. Dalam buku juga dijelaskan alasan diperbolehkannya sholat dalam kendaraan. Yang pertama, sholat wajib dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan baik secara normal ataupun dengan menjamak. Jadi walaupun sholat dalam kendaraan harus sesuai dengan waktunya. Jika waktu zuhur ya dilakukan dengan zuhur. Terus yang selanjutnya, bila kita pergi menggunakan kendaraan motor atau mobil, sebaiknya berhenti
untuk melakukan sholat agar sholatnya sempurna. Walaupun dalam perjalanan ada ketentuan-ketentuan yang bisa dilakukan untuk sholat di dalam kendaraan, tidak semuanya. Nah, untuk selanjutnya ada cara sholat dalam kendaraan. Tata cara dalam sholat dalam kendaraan itu sudah dibagi dalam beberapa ketentuan. Yang pertama, bila tidak menggunakan air karena keterbatasan air, boleh bertayamum. Dan yang selanjutnya, bila sudah bertayamum ketika niat dan takbiratul ihram, diusahakan menghadap kiblat. Jika sulit untuk menghadap kiblat, maka boleh menghadap ke arah manapun kendaraan itu berjalan. Jika memungkinkan untuk berdiri, maka sholat hendaknya dilakukan dengan berdiri. Jika tidak bisa berdiri, hendak dilakukan dengan cara duduk. Kalau duduk tidak bisa, ya sebisanya bagaimana caranya untuk bisa melakukan sholat. Untuk selanjutnya, untuk bacaan sholat dalam keadaan di dalam perjalanan atau di kendaraan itu sama seperti sholat pada umumnya, cuma gerakannya saja yang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan keadaan darurat atau terpaksa. Supaya gerakan alat sholat dilakukan tetap sempurna, kalau sholat dengan posisi duduk tidak bisa ruku, maka pada saat ruku boleh membungkuk. Bagaimana sampai di sini? Ada yang belum paham tentang cara sholat dalam keadaan darurat? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ayo. Apa udah paham semuanya ini? Oke. Jika sudah paham, Bapak akan memperlihatkan melalui video tata cara sholat dalam kendaraan. Kalian simak baik-baik tata cara sholat dalam kendaraan dan amati baik secara gerakannya, bagaimana tata cara sholat di dalam kendaraan. Bagaimana sudah bisa dipahami dari video tersebut? Bagaimana? Itu adalah video cara melakukan gerakan sholat di dalam kendaraan. Jadi, walaupun sholat di dalam kendaraan, itu harus melakukannya dengan ketentuan-ketentuan. Berarti misalnya ntar kalau anak-anak ada yang bepergian jauh dan tidak memungkinkan untuk sholat di tempatnya dan berhenti dalam kendaraan, bisa sholat dilakukan dalam kendaraan. Sebisa mungkin dalam segala kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangankan keadaan dijadikan untuk tidak melakukannya. Untuk yang selanjutnya, sholat bagi orang sakit. Sholat bagi orang sakit itu sama sholatnya seperti orang pada umumnya, cuma gerakannya yang berbeda. Apakah di sini ada yang pernah sholat pas sakit melakukan sholat? Orang yang sakit yang masih diperbolehkan sholat itu selama akal dan ingatannya masih normal.
Itu adalah ketentuan orang yang sakit tapi masih boleh sholat. Jika di luar itu mungkin udah lupa ingatan, itu tidak wajib menurut. Orang yang sakit mendapatkan rukas dalam sholat. Adapun rukas bagi orang sakit ketika sholat adalah sebagai berikut. Bila tidak mampu sholat untuk berdiri, sholat maka boleh dilakukan dengan cara duduk. Jadi sholatnya tidak harus berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk ataupun tiduran miring juga bisa. Yang selanjutnya, bila tidak mampu duduk boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Jadi sholatnya pakai isyarat dengan kepala digerakkan. Bila tidak mampu dengan isyarat kepala maka boleh dilakukan dengan cara berbaring. Yang selanjutnya, bila tidak mampu dengan berbaring maka boleh dilakukan dengan telentang dengan posisi kaki menghadap kiblat. Walaupun dalam keadaan apapun, yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya dari kalian dalam kondisi apapun, sholat jangan pernah ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan sakit, sholat harus tetap dilakukan. Sampai di sini paham? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan jika belum paham. Sama seperti tadi, Bapak akan menunjukkan tata cara sholat bagi orang sakit. Kalian simak-simak betul videonya secara benar. Bagaimana? Sudah mulai paham lewat video cara gerakan sholat dalam keadaan sakit? Hendaknya kita selalu ingat kepada Tuhan. Maka dengan kita ingat dengan Tuhan dan cara kita berterima kasih itu dengan melakukan kewajiban, yaitu salah satunya sholat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupi sampai di sini. Jangan lupa materi yang tadi sudah kita pelajari sama-sama sampai rumah dibaca lagi dan dipahami tentang materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama alhamdulillah alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.